Ya, Saudara, Kementerian Perhubungan hari ini telah memberlakukan tarif dasar ojek online dampak dari penyesuaian harga BBM. Tarif ojek online untuk Sumatera berlaku di tarif zona 1 dan apakah sebenarnya kebijakan tarif ojek online dapat berlangsung efektif seiring dengan naiknya ataupun juga penyesuaian dari harga BBM saat ini? Telah terhubung bersama kami pengamat transportasi Bapak Joko Setiowarno. Halo, selamat petang Pak Joko. Petang, Baik, Mas Nova. baik Pak Joko, hari ini tarif dasar ojek online sudah diberlakukan penyesuaian begitu. Apakah dari kacamata Bapak sendiri selaku pengamat transportasi ini bagaimana pendapat Anda, Pak? Sebenarnya kenaikan ini tidak banyak pengaruhnya dengan pendapatan yang diterima oleh drivernya ya, atau pengemudinya. Karena pada dasarnya itu sebenarnya itu yang jadi beban mereka itu adalah bukan mau naik tarifnya atau tidak, namun potongannya itu ya, setiap transaksi itu harus dikurangi. Makanya dari Kementerian Perhubungan kan selain naik, juga potongannya diminta 15%. Namun ini saya yakin tidak ditaati oleh aplikator, karena Kementerian Perhubungan ini juga tidak punya dasar hukum untuk menaikkan itu. Hanya menyenangkan aja, artinya sudah kebiasaan untuk menaikkan. Tapi kalau seandainya tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Sehingga ini ya, tarifnya naik, namun tidak disertai dengan potongan yang 15% tadi, enggak. Memang dari 4 aplikator itu, kami minggu lalu kan merapat dengan mereka. Dari 4 aplikator itu masing-masing berbeda-beda potongannya. Kalau Grab sama Gojek itu nggak salah 20% di plus ada tambahan lagi. Sementara kalau aplikator InDriver itu yang memotong 10,55%, kemudian aplikatornya itu yang Maxim itu antara 9 sampai dengan 15%. Jadi variasinya berbeda-beda lah. Nah makanya mereka ingin keseragaman sehingga ya 10% aja cukup, tidak usah naik nggak apa-apa. Jadi sebenarnya nggak banyak pengaruh. Baik, Pak Joko, terkait dengan penyesuaian tarif dasar ini, apakah sudah langkah tepat dan tentunya ini berkaitan dengan harga kenaikan BBM saat ini, Bapak? Seperti apa? Ya sebenarnya itu hasil perhitungan juga ya, perhitungan di Badan Kebijakan Transportasi. Ya, Perhubungan membantu hasil kajian mereka dihitung seperti itu. Yang tadi saya katakan sebenarnya bukan wewenangnya perhubungan nggak ada kaitannya apa-apa, karena mereka kan tidak masuk regulasi, cuma yang coba dihitung, ya tentunya dengan aplikator juga harus memperhitungkan, jangan terlalu banyak, dan sebenarnya seperti ini tuh ranahnya Kominfo. Jadi tadi saya katakan kalau dinaikkan, kemudian mereka nggak melaksanakan juga nggak apa-apa, nggak ada sanksi hukumnya. Itu yang kita lihat selama ini, ya memang sisi driver sih sebenarnya sangat walaupun mitra tapi hubungannya itu nggak jelas, ya entah mitra atau sukarelawan nggak ngerti saya. Tapi yang jelas pendapatan mereka itu rata-rata sekarang di bawah atau kurang dari 3,5 juta lah. Ya, rendah sekali. Baik Pak Joko, terkait dengan penyesuaian harga BBM, menurut Bapak selaku pengamat transportasi, apakah pemerintah daerah juga perlu untuk melakukan penentuan tarif dasar angkutan umum lain begitu Pak? Untuk angkutan online atau angkutan yang lainnya? Iya, angkutan yang lainnya maksudnya Pak. Yang lainnya, baik. Jadi wewenang dari Kementerian Perhubungan itu adalah dia mengatur tarif batas atas, batas bawah untuk bis akap ekonomi. Ya. Sementara kalau bis AKDP antar kota dan provinsi diatur oleh yang ekonomi diatur oleh provinsi maksudnya. Sementara angkot, angkudes itu diatur tarifnya oleh pemerintah kota maupun pemerintah kabupaten. Tarifnya begitu. Namun kalau kita lihat sekarang angkutan bis akap ekonomi itu sudah jarang. Ya, angkutan pedesaan juga ya tinggal sisa-sisa saja. Ini yang kita prihatin lah. Ya, makin lama angkutan umum kita makin buruk, makin jelek gitu kan. Kalau nggak ada perbaikan, saya kira tidak sampai 5 tahun lagi ya sudah jadi almarhum itu. Sekarang itu kan kita sulit cari angkutan pedesaan seperti yang masa lalu.
Baik, terima kasih Pak Joko Setijowarno selaku pengamat transportasi yang telah bergabung bersama kami, Bapak. Tentunya harapan kita bersama adalah semoga dengan penyesuaian ini terjadinya efektivitas dan Betul. efektif, efisien dan juga menguntungkan satu sama lain Baik. seperti itu, Bapak ya. Salam sehat Pak Joko, selamat petang dan selamat beraktivitas Terima Bapak. kasih.